Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur Daud mengingatkan di dalam Mazmur 81 ayat 2 sampai dengan 4 mengatakan demikian, Bapak dan Ibu. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub, angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Pemazmur Daud, Bapak dan Ibu, mengingatkan kepada kita semua, dikala kita berbakti, dikala kita menyembah Tuhan, dikala kita beribadah kepada Tuhan, kita harus dengan hati yang semangat. Kita harus dengan hati yang sukacita. Jadi segala beban, persoalan hidup kita tanggalkan sebentar, kita berkomunikasi dengan Allah tanpa beban dan tanpa sekat, agar berkat Tuhan benar-benar tercurah dalam kehidupan kita. Itu harapannya. Jadi percuma kita berbakti kalau beban hidup masih kita bawa. Percuma kita berbakti kepada Allah kalau beban hidup dan persoalan hidup masih menyelimuti hati dan pikiran kita. Berkat yang akan dicurahkan kepada kita terhambat. Itulah makanya Daud mengingatkan kepada saudara dan saya pada Advent yang keempat. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema renungan pada pagi hari ini ialah jadilah padaku menurut perkataan, yaitu di ayat yang ke-38 bacaan kita tadi. Lukas ayat 38 ayat bacaan kita ayat 38 tadi saya baca demikian. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ngapunten saudara ini karena ini renungannya ngapunten mau ditayangkan tunda melalui YouTube-nya Wong Jiwi. Harus sedikit ada request, izinkan saya menyapa saudara-saudara saya yang ada di Kalimantan. Buat Ibu Pendeta Elia, Shalom. Buat Ibu Pendeta Mindana Arai, saya juga ucapan Shalom. Buat Bapak Pendeta Immanuel Surya Sukma yang ada di Palangkaraya sana, Shalom. Selamat melayani Bapak. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, buat kita semua saya juga ucapan Shalom. Shalom. Semangat. Yang di luar Shalom. Terima kasih. Yang sebelah selatan Shalom. Shalom. Advent keempat, Advent yang penuh dengan kedamaian. Karena beberapa hari yang lalu Advent pertama, kedua, dan ketiga sudah kita lalui. Dan setiap Advent membawa pesan masing-masing. Advent pertama Bapak dan Ibu kita dipesan, kita harus berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Advent kedua melalui Yohanes kita diingatkan, bertobatlah agar dosamu diampuni. Advent ketiga karena dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, sukacita diberikan kepada kita. Oleh karena itu Advent ketiga, layak kita bersuka cita. Advent keempat hari ini damai sejahtera daripada Allah dicurahkan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu layaknya kita menikmati damai dan sejahtera dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita renungkan dan kita hayati dengan baik, bacaan kita ini memberi gambaran buat kita semua, memberi suatu contoh persoalan hidup yang harus disikapi dan diambil sebagai keputusan. Kita disuguhi suatu persoalan yang harus dipikul oleh seorang perawan Maria, oleh seorang yang masih belia, yang belum bersuami.
dan dia harus mengambil sikap dan memutuskan buat kehidupan masa depannya ke depan. Padahal Bapak dan Ibu, Maria ini manusia biasa sama seperti saudara dan saya, yang tentu mempunyai angan-angan dan cita-cita untuk membangun kehidupannya ke depan. Anak yang masih muda belia, yang belum begitu berpengalaman dalam menghadapi situasi dan keadaan hidup, harus memutuskan suatu keputusan yang besar, yang harus diambil itu keputusan. Pada mulanya Bapak dan Ibu, malaikat Gabriel, utusan Allah Bapa yang di surga, datang ke Nazaret dan berkhususnya ke rumah Maria. Dia masuk ke rumah Maria, dia menegur Maria, Shalom, salam damai, mengatakan sesuatu kepada Maria bahwa dirinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu berita dari malaikat Gabriel yang disampaikan. Bapak dan Ibu, kita bisa bayangkan ketika kita belum bersuami, ketika kita masih bertunangan, belum tersentuh apa-apa, tiba-tiba kamu akan hamil. Bagaimana perasaan kita? Kalau kata orang sekarang, nggak bahaya ini. Ya, bahaya. Kok masih tunangan? Belum anak nikah, kok hamil duluan? Ya bahaya. Dan ini memerlukan jiwa besar, iman yang besar, iman cukup dewasa untuk mengambil sikap dan keputusan. Maria sempat menolak Bapak dan Ibu berita itu, dan dia mengatakan, apakah mungkin ini terjadi? Saya belum bersuami. Kita bisa bayangkan, belum bersuami dapat pesan istimewa, kamu loh mengandung. Ya. Apa pikiran kita nggak kemana-mana? Mungkin sebagai orang tua, mas kamu ini anak kurang ajar kamu. Oh, baru bertunangan kok sudah mengandung. Siapa bapaknya? Bahaya. Kalau kita mengingat ada istiadat orang-orang Yahudi kala itu, saudara dikasih Tuhan, sangat kejam, disiplin sekali. Orang-orang mereka di sana kalau ketahuan bahwa seorang perawan mengandung belum menikah, hukumannya rajam. Tidak bisa bayangkan, dihukum rajam, dilempari batu sampai meninggal. Ngeri, kejam sekali dan tidak sama sekali manusiawi. Kalau itu terjadi, maka tetapi saudara kasih Tuhan, setelah malaikat Gabriel sedemikian rupa kepada Maria, dan Maria menerima kenyataan itu. Kebesaran hati Maria karena imannya luar biasa. Dia menerima apa yang dikatakan malaikat dan mengatakan, sesungguhnya saya ini adalah hamba Allah. Jadilah kepada aku menurut perkataanmu. Luar biasa. Bapak dan Ibu, perkataan yang dikatakan Maria ini bukan tanpa sebab. Maria mengatakan, saya ini hamba Allah. Saya ini sebenarnya hamba Allah, bukan sekedar hamba, akan tetapi sebenarnya hamba Allah. Kalau kita mencari dalam kamus bahasa Indonesia, hamba itu adalah seorang yang taat dan takwa kepada Allah. Itu adalah hamba. Kalau di dunia ini Bapak dan Ibu mendengar, melihat, mengetahui orang mengatakan dirinya hamba Allah, akan tetapi tidak taat kepada Allah, itu hamba palsu. Ada orang berkoar-koar, saya menyampaikan firman Tuhan, saya ini hamba Allah, tetapi tingkah lakunya tidak bertakwa kepada Allah, itu hamba gadungan. Kalau ini
di dunia yang sungguh sangat berbahaya. Akan tetapi itu tidak terjadi pada Maria, Bapak dan Ibu. Luar biasa. Kita patut dan salut kepada seorang perawan yang masih belia yang bernama Maria. Maria adalah sebenarnya hamba Allah. Dia taat, takwa kepada Allah. Orang yang takwa itu berarti orang yang mampu mengesampingkan kepentingan pribadinya demi kepentingan yang lebih baik. Orang bertakwa. Orang bertakwa berarti orang yang manut bangun miturut kalian karsanipun Gusti Allah. Itulah orang yang bertakwa. Karena Maria bertakwa kepada Allah, makanya Maria menuruti apa yang dikatakan malaikat Gabriel, bahwa engkau akan mengandung. Ya, aku terima, karena saya hamba Allah. Bapak dan Ibu, kita bisa bayangkan seandainya saja Maria tidak menerima berita itu, dan Maria tidak mau mengandung Roh Kudus itu, apa yang terjadi? Saudara dan saya tak akan terampuni dosanya. Kalau saja Maria tidak melahirkan seorang juru selamat yang kita sebut dengan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Dunia akan hancur. Tidak pernah ada yang disebut kedamaian. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini, saya sebetulnya juga sangat bersyukur kepada kaum ibu. Ya, saya sampai lupa buat ibu-ibu ini. Saya mengucapkan selamat hari ibu ya, meskipun terlambat. Saya mewakili bapak-bapak, saya minta maaf atas kesalahannya bapak-bapak ya ibu-ibu. Soalnya bapak-bapak yang kadang-kadang maunya menang sendiri. Gimana bapak? Nah, iya. Sekali lagi saya atas nama bapak-bapak pada ibu-ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan selamat hari ibu. Bapak-bapak harus mengakui dengan sebenarnya, tanpa ibu kita gak selamat. Setuju? Setuju. Dunia tanpa seorang ibu gak akan selamat. Kita bayangkan, Maria seorang ibu loh meskipun muda. Karena jasa seorang ibu, saudara dan saya ditebus dosanya. Kita bayangkan kalau nggak ada ibu-ibu, waduh, kersang murid itu rasanya. Dia maksudnya, itulah seorang Maria. Kita patut. Maria ini manusia biasa, yang punya anak-anak, punya tujuan, tapi dia berani mengambil suatu keputusan yang bijaksana. Meskipun resiko dari suatu keputusan diambil itu bahayanya luar biasa. Nyawa taruhannya. Kita bisa bayangkan. Akan tapi Maria tidak takut. Maria tidak takut menderita. Maria tidak takut sengsara. Maria juga tidak takut miskin. Sekarang Bapak dan Ibu di Advent yang keempat ini, bagaimana kita menyikapi peristiwa ini? Bagaimana kita bisa menjadi seorang Maria di zaman milenial ini? Bagaimana kita bisa menjadi Maria di zaman yang serba modern ini? Apakah kita takut menghadapi bahaya? Apakah kita takut miskin? Apakah kita takut miskin? Apakah kita takut dengan penderitaan? Gimana? Takut? Anak Tuhan takut miskin enggak? Anak Tuhan tidak takut bahaya toh. Anak Tuhan tidak takut menderita. Karena kalau kita sadari Bapak dan Ibu, hidup sugih miskin, sengsara dan tidak itu urusan Tuhan. Kehidupan manusia semua ini urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Hancur gagalnya manusia menjalankan kehidupan itu bukan urusan siapa? Itu urusan manusianya sendiri. Karena dia ingin mengatur hidupnya. Padahal kita nggak kuasa mengatur hidup. Ini yang salah. Agar kita mampu menghadapi kemiskinan dengan baik, agar kita mampu menghadapi persoalan hidup dengan baik, agar kita mampu menghadapi penderitaan dengan baik. Ya, jadilah hamba Allah yang sebenarnya. Ini kuncinya. Untuk merubah hidup ini, jangan mengadakan pola pikir kita, tapi andalkan Tuhan. Setelah kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya, kita rubah mindset kita. Jangan mau kita diatur kehidupan, akan tapi kehidupan yang harus kita atur.
Jangan mau kita ditekan-tekan oleh penderitaan Bapak dan Ibu, akan tetapi kita yang harus mengatur dan menekan penderitaan agar sirna dari hidup kita. Ini kuncinya. Jadi oleh karena itu pentingnya kita menanti kedatangan Tuhan Yesus dari akun pertama, akun kedua, akun ketiga, sehingga akun keempat. Saatnya saat ini Bapak dan Ibu menerima kedamaian dari Allah, sehingga kita bisa menata, memanajemen sebuah persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan damai sejahtera itu akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Oleh karena itu saatnya mari kita bersama-sama mengatakan di dalam hidup kita. Katakan bersama-sama Bapak Ibu. Katakan saya adalah hamba Allah. Kita ulangi lagi. Bersama-sama kita mengatakan, ikutin saya. Saya sebenarnya hamba Allah. Saya sebenarnya Jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian saat ini sampai Maranatha. Amin.